Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait masalah hukum membaca Al-Quran bagi wanita haid atau wanita yang sedang mengalami menstruasi. Teman-teman sekalian, terkait masalah ini setidaknya ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh dan ada yang mengatakan boleh namun dengan catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukron lillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait masalah hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita haid atau wanita yang sedang mengalami menstruasi. Teman-teman sekalian, terkait masalah ini setidaknya ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh dan ada yang mengatakan boleh namun dengan catatan. Pendapat yang mengatakan tidak boleh itu dianut oleh kalangan jumhur ulama atau mayoritas ulama. Yang dalam hal ini mereka adalah dari kalangan Hanafiyah, dari kalangan Syafi'iyah, dan dari kalangan Hanabilah atau Hambali. Kemudian pendapat yang mengatakan boleh namun dengan catatan yaitu dari kalangan Malikiyah. Baik teman-teman sekalian, terkait masalah hukum wanita haid membaca Quran ini akan saya bacakan dari kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dan apa saja nanti pendapat para ulama terkait hal itu. Saya bacakan yang pertama kali. Ikhtalafal fuqaha'u fi hukmi qira'atil haidhi lil Qur'an, bahwa memang benar para ulama khilaf, terjadi selisih pendapat terkait masalah hukum membaca Quran bagi wanita haid. Gitu. Pendapat pertama, fadzahaba jumhurul fuqaha, kalau nanti pendapat dari jumhur atau pendapat dari mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan ila hurmati qiraatiha lil Quran, bahwa wanita haid hukumnya haram, tidak boleh membaca Al-Quran. Hal ini tentu saja didasari oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, liqaulin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyi hadisnya? La taqra'u al-haidu walal junubu syai'an minal Quran. Hendaklah wanita yang sedang haid atau menstruasi atau orang yang sedang dalam keadaan junub tidak membaca sesuatu dari Al-Quran. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, rincian dari hukum tidak boleh tadi itu, di antara pendapat yang disampaikan oleh kalangan Hanafiyah, bahwa tidak bolehnya adalah ketika membaca beberapa potongan ayat yang sudah bisa difahami. Nah, dalam kalimat yang disampaikan oleh Hanafiyah justru walau duna ayatin minal muraqabat, bahkan sampai dua kata atau lebih itu sudah nggak boleh. Namanya dalam satu ayat nih bunyinya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu satu ayat. Maka membaca separuhnya saja udah nggak boleh. Dzalikal kitabu la raiba fihi sampai situ. Itu sudah tidak diperbolehkan gitu. Hanya saja catatan dari kalangan Hanafiyah, kalau membaca ayatnya itu diniatkan untuk zikir, untuk wiridan, untuk doa, maka tidak ada masalah walaupun satu ayat full sekalipun. Contohnya mamanya, kalau ada orang membaca kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, membaca inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu kalau diniatkan sebagai doa, maka tidak ada masalah. Atau diniatkan sebagai zikir juga tidak ada masalah. Lagi ada ayat yang lumayan panjang, yang sering kita baca juga. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu satu ayat juga. Kalau niatnya untuk zikir, niatnya untuk doa, nggak ada masalah. Begitupun dengan ayat yang panjang seperti ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sampai terakhir.
Ayat itu lengkap teman-teman sekalian. Tapi kalau ada orang punya kebiasaan membaca zikir pagi dan petang, zikir pagi dan petang itu dia lazimi jadi wiridan setiap harinya, maka ketika dia dalam keadaan haid sekalipun, maka membaca ayat itu tentu niatnya bukan qiraatul Quran, tapi niatnya adalah untuk zikir dan untuk membaca doa. Maka lengkap membaca ayat kursi dalam keadaan haid pun tidak ada masalah. Kemudian ada juga rincian dari kalangan Syafi'iyah yang mereka mengatakan tetap boleh membaca Quran namun tidak dengan gerakan lisan. Artinya tidak ada proses pelafalan. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya dengan cara membaca di dalam hati. Baik itu dengan hafalan maupun membaca langsung ke mushaf. Maka disebutkan wasarrahu bijawazi ijra'il Qur'an ala qalbiha min ghairi tahrikil lisan. Jadi boleh membaca namun jangan ada gerakan lisan. Artinya kalau gerakan lisan ini namanya lafal gitu. Wa jawazin nazar fil mushaf, juga boleh membaca di mushaf Al-Qur'an. Makanya tadi kita ada orang yang membukakan. Nah, ini si orang yang sedang haid ini tinggal ngeliatin saja, kemudian membaca pelan-pelan di dalam hatinya. Tidak dengan gerakan lisan. Dilihatin tapi hatinya membaca, itu boleh juga. Kemudian pendapat dari kalangan Hanabilah mengatakan bahwa yang haram membaca Quran itu kalau sudah satu ayat full dengan niat untuk qiraatul Quran. Tapi kalau membacanya hanya separuh saja seperti membaca untuk potongan dalil, namanya gitu, maka tidak ada masalah. Yang kedua sama sebagaimana pendapat sebelumnya, boleh kalau itu diniatkan sebagai doa dan zikir. Kemudian yang terakhir, ini pendapat dari kalangan Malikiyah yang mengatakan wanita haid atau menstruasi boleh membaca Al-Qur'an. Saya bacakan di sini. Wa dhahaba al-malikiyatu ila annal haidha yajuzu laha qiraatul Qur'an fi halistirsalid dam mutlaqan. Bahwa wanita haid boleh membaca Al-Qur'an ketika aktif darahnya masih mengalir. Itu mamanya dari hari pertama sampai hari ke-6 itu darah masih aktif mengalir terus, justru disitulah tempat bolehnya membaca Al-Quran. Tapi kalau darah itu sudah dianggap berhenti tapi dia justru menunda mandi besar, maka menundanya itulah yang dianggap haram membaca Al-Quran. Mamanya ada orang berhenti haid itu pagi hari jam 7 pagi, mamanya udah yakin darah berhenti. Tapi kemudian dia menunda mandinya sampai menjelang zuhur, maka sepanjang dia menunda mandi itu yang diharamkan membaca Quran. Tapi kalau dari hari pertama sampai hari ke-6-nya itu masih ngalir terus darahnya, walaupun tidak harus banyak, maka di saat itulah dia malah justru boleh membaca Quran secara mutlak. Kenapa? Karena orang yang haid itu berbeda dengan orang yang junub. Dalam artian, kalau orang junub itu dia bisa memperkirakan kapan dia harus mandi. Atau berapa lama dia bisa melakukan proses bersuci. Tapi kalau untuk wanita haid, karena haid itu bukan pilihannya wanita, tapi itu memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kasihan kalau ada wanita haid dengan masa haid yang cukup panjang, dia tidak boleh membaca Quran sama sekali. Maka tadi dibolehkan, tapi dengan catatan tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Artinya kalaupun harus membaca, untuk kalangan yang membolehkan tadi, tetap boleh membaca, tapi proses membacanya tidak langsung memegang Al-Quran. Mamanya tadi ada yang membantu membukakan lembaran Quran, mamanya gitu. Ada yang membantu mengambilkan Quran dari rak menuju meja yang dia tempat membaca tadi itu. Ini artinya solusi yang ditawarkan oleh para ulama. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pendapat dari kalangan Malikiyah yang cenderung lebih mudah dalam urusan membaca Quran bagi wanita haid dan nifas, tapi tentu tetap dengan catatan tadi itu. Artinya pendapat Malikiyah ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman guru perempuan atau bagi anak-anak yang belajar Quran, sehingga proses belajar mengajar itu tidak sampai terganggu secara keseluruhan sekalipun mereka sedang mengalami masa haid atau menstruasinya. Baik teman-teman sekalian, demikian yang dapat kita sampaikan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.